Skor Antutu memang masih menjadi salah satu benchmark banyak orang untuk mengetahui performa sebuah smartphone terbaru. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau HP dengan skor Antutu tertinggi yang mencapai 421.000 poin lebih itu, sekarang harganya cuma 1 jutaan. Buat kamu yang penasaran, nih dia bakal jelasin di scene berikut ini. HP 1 jutaan pertama yang memiliki skor Antutu tertinggi adalah Infinix Hot 30 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 di angka 253.433 poin, dilansir dari website kimofil.com. Tapi nih, entah kenapa pas nih dia cari tahu untuk skor Antutu versi 10-nya, cuma mampu menghasilkan 249.012 poin. Entah karena kondisi HP yang berbeda atau gimana ya. Selain looks dari HP ini yang kelihatan mewah abis, ternyata kalau dilihat dari sisi harga, Infinix Hot 30 ini dia bilang termasuk murah banget loh. Tapi nih, meskipun murah, spesifikasi yang dikasih harus nih dia acungi jempol. Soalnya smartphone ini bisa mainin game ringan sampai berat dengan cukup baik. Sebut aja buat dipakai main Call of Duty Mobile. Hasilnya sama sekali nggak mengecewakan guys. Kita bisa main dengan settingan grafis medium dan refresh rate high. Dan settingan ini menurut Nidia udah lebih dari cukup kok buat nikmatin game ini. Selain CODM, Infinix Hot 30 juga bisa banget buat mainin game Mobile Legends. Apapun settingannya, tetap aman dan mulus kalau buat dipakai main. Hal ini jelas nggak lepas dari kontribusi chipset gaming Helio G88 di HP ini yang bisa bikin experience main game jadi makin mantap. Jadi buat kalian yang udah memutuskan buat meminang HP ini, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini ya. Lanjut di urutan kedua ada Tecno Spark 10 Pro yang digadang-gadang jadi lawan Realme C55 NFC saat itu. Soalnya nih, secara spek kedua smartphone ini mirip, sama-sama pakai chipset Helio G88 dan layar FHD+ yang udah punya refresh rate 90Hz. Tecno Spark 10 Pro juga udah pakai kamera beresolusi tinggi yaitu 50 megapiksel. Cuma sayangnya kamera keduanya masih pakai AI cam aja. Nih dia suka bingung deh. Kadang kamera utamanya resolusinya gede banget, tapi di satu sisi kamera keduanya rendah banget, jomplang gitu bahkan. Skor Antutu versi 9 dari Tecno Spark 10 Pro sendiri dites langsung sama Bang Bewok dan hasilnya bisa mencapai 258.729 poin. Dan untuk Antutu versi 10-nya berdasarkan data yang dia dapat dari kimofil.com, justru skornya kali ini kembali sedikit turun, jadi cuma 253.628 poin. Kalau misalkan di antara kalian ada yang dapat data Antutu versi 10 untuk Tecno Spark 10 Pro ini, bisa kasih tahu Nidia di kolom komentar ya. Untuk performa gamenya, Nidia sih belum coba ya. Cuma Nidia udah lihat di Bytes Unlock kalau Tecno Spark masih aman banget buat main Apex Legends, Asphalt 9, dan CODM. Semuanya bisa berjalan smooth tanpa ada gangguan lag atau frame drop. Nah, buat kamu yang tertarik sama spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut ini. Smartphone 1 jutaan dengan skor Antutu tertinggi selanjutnya adalah Redmi 12. Selain bisa menghasilkan skor Antutu mencapai 255.000 di versi 9 dan 283.528 di versi Antutu 10, alasan lain kenapa Nidia rekomendasiin Redmi 12 adalah murni karena spesifikasi dan harga yang ditawarkan oleh Redmi 12 ini, yang sekarang udah sangat murah, yaitu 1,8 juta aja untuk versi tertinggi 8/256 GB-nya. Bang Bewok secara pribadi udah pernah langsung melakukan hands-on sekaligus review Redmi 12 ini ya, dimana secara desain meskipun tidak terlihat begitu mewah, murni karena harganya yang emang di bawah 2 juta, tapi secara layar Redmi 12 ini terbilang membawa improvement yang cukup baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Buat yang hobi main PUBG, HP ini bisa dipakai main di settingan Smooth Ultra dengan frame rate rata-rata di 35-40 fps. Sementara untuk Mobile Legends di kisaran 50-60 fps. Buat kamu yang kepo sama review lengkapnya, mungkin bisa langsung meluncur aja ya ke channel YouTube Pricebook dan di playlist review. Tapi kalau kamu cuma mau tahu spek lengkapnya buat beli, kamu bisa cek berikut update harga terbarunya di scene berikut ini. Masuk ke salah satu produk yang paling baru nih dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 12.
Sebagai generasi penerus dari Redmi Note 11, ponsel ini menyasar kelas mid-range dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya, baik dari segi fitur maupun performa kinerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan HP ini yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 287.964 poin, dan skor AnTuTu versi 10 yang mencapai 366.496 poin. Dengan semua spesifikasi kelas atas yang dibawanya, plus dibalut dengan harga yang terjangkau, Redmi Note 12 menurut Nidya mampu menjelma jadi salah satu pilihan terbaik buat kamu yang mencari HP dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk keperluan sehari-hari. Sebagai buktinya, sebagai penunjang dapur pacunya, Redmi Note 12 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 4, 6, dan 8 GB dengan internal memori seluas 128 GB. Nah, kalau kamu ngerasa RAM 4 GB masih kurang nih untuk versi terendahnya, pihak Xiaomi nggak lupa juga menyertakan fitur ekspansi RAM up to 5 GB buat kamu nambahin kapasitas RAM-nya menjadi total up to 13 GB. Kalau memori internalnya yang kurang, tenang Brody and Bestie. Redmi Note 12 ini juga punya satu slot micro SD eksternal buat kamu ekspansi penyimpanannya sampai 1 TB. Fitur lain yang dibawa oleh Redmi Note 12 reguler ini juga masih ada yang menarik nih, mulai dari NFC, side mounted fingerprint scanner, masih punya audio jack 3,5 mili, hingga udah tahan air dan debu berkat rating IP53. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 12 terupdate ada di scene berikut ini. Pengen gaming tapi nyari yang 1 jutaan aja, jelas kamu nggak bisa mengesampingkan Poco M5. Meskipun harganya mulai dari 1 jutaan aja, tapi performanya jelas nggak kaleng-kaleng guys. Sebut aja layarnya nih, yang udah pakai panel IPS dengan refresh rate cukup tinggi yaitu 90 Hz. Performanya juga nggak bisa dianggap remeh berkat chipset gaming terbaru Helio G99. Namun dengan tingkat efisiensi daya yang irit, performanya terbukti dengan skor AnTuTu yang mampu tembus mencapai 335.000 poin untuk AnTuTu versi 9 dan mencapai 410.560 poin untuk AnTuTu versi 10. Pas dipakai main PUBG Mobile, HP ini bisa dimainkan di settingan Smooth Ultra dengan rataan 45 fps. Sementara pas dipakai main Genshin Impact di settingan low 30 fps, Poco M5 juga masih mampu main dengan frame rate yang surprisingly lancar tanpa adanya frame drop sama sekali. Selain punya performa gaming yang cukup oke, dengan harga mulai 1 jutaan aja, Poco M5 juga masih punya beberapa kelebihan lain. Mulai dari punya desain yang eye-catchy, baterainya tahan lama, bisa menghasilkan foto yang cukup oke berkat lensa 50 megapiksel, punya konektivitas lengkap yang dibalut dengan tampilan MIUI 13 terbaru berbasis Android 13. Terus jangan lupa juga nih, kalau Poco M5 ini udah ada fitur NFC juga. Buat kamu yang tertarik, bisa cek dulu spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Kalau bahas performa, nih dia rasa kalian juga pada setuju lah ya kalau Infinix Note 30 harus masuk ke dalam list video kali ini. Bang Bewok bahkan udah secara lengkap memberikan 20 list kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 30 ini. Tapi meskipun dia bisa nemuin beberapa poin yang bisa dibilang sebagai kekurangan, tapi semua kelebihan dari Infinix Note 30 ini udah bisa nutupin kekurangan tersebut guys. Buat kamu yang kepo sama skor benchmarknya, Bang Bewok juga sempat nyobain pakai AnTuTu versi 9 dan versi 10. Di mana untuk skor AnTuTu versi 9-nya bisa mencapai 379.792 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu versi 10 mencapai 414.378 poin. Jelas ini hasil kolaborasi yang apik dari MediaTek Helio G99 dengan konfigurasi memori 8/256 GB-nya. Nah, kalau bicara soal gaming, di sini Bang Bewok sempat nyobain beberapa game, mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, sampai Genshin Impact. Overall, selama dipakai main, Bang Bewok sama sekali nggak nemuin masalah berarti di HP ini. Tapi dengan catatan ya, untuk PUBG Mobile, saran Nidya mending main di settingan Smooth Ultra deh. Kalau Mobile Legends sih bebas aja, mau main di settingan rata kanan pun ya monggo, masih lancar banget kok. Tapi nih, kalau Genshin Impact mending main di settingan defaultnya aja deh. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 30 terupdate ada di scene berikut.
Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Masuk ke produk HP 1 jutaan dengan skor Antutu tertinggi di tahun 2023 atau ya setidaknya hingga video ini dibuat adalah Tecno Pova 5. Smartphone ini sendiri mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 375.455 poin berdasarkan data dari Kimofil.com. Sementara untuk skor Antutu versi sebelumnya, Bang Bewok udah nyobain secara langsung dan menghasilkan angka mencapai 421.477 poin loh. Bahkan skor ini melebihi skor Antutu dari Tecno Pova 5 Pro yang harganya lebih mahal. Kalau dari spesifikasi sih memang harus diakui, kedua smartphone ini memiliki banyak kesamaan. Yang membedakan cuma dari sisi chipset, kapasitas baterai, dan teknologi pengisian daya cepat yang dibawanya. Tecno Pova 5 menggunakan chip MediaTek Helio G99, baterai 6000 mAh dengan kemampuan charging 45 watt. Sedangkan Pova 5 Pro disematkan chipset Dimensity 6080 yang sudah 5G dengan baterai yang lebih kecil 5000 mAh berkemampuan fast charging 68 watt. Hal unik yang bisa ditemukan dari kedua smartphone ini adalah performanya yang justru beda tipis. Bahkan nih, terkadang Tecno Pova 5 reguler bisa memberikan performa yang lebih ngebut meskipun dibanderol dengan harga yang lebih murah. Contohnya adalah dari skor Antutunya hingga settingan grafis beberapa game seperti Mobile Legends hingga Genshin Impact yang bisa dimainkan dengan lebih lancar. Tapi emang sih penyematan nama Pro di Tecno Pova 5 Pro jelas bukan tanpa alasan. Mulai dari desainnya yang gaming banget berkat lampu yang bisa menyala, kemampuan fotografi yang sedikit lebih baik, hingga proses pengecasan yang lebih cepat. Jadi dengan selisih harga yang saat ini cukup terpaut jauh, kira-kira kamu lebih pilih Tecno Pova 5 reguler atau yang versi Pro-nya nih? Tapi dengan catatan, kalau Pova 5 Pro harganya masih di angka 2 jutaan ya. Sambil milih, berikut nih dia sajiin spesifikasi dan harga terupdate dari kedua smartphone ini. Di scene berikut ini ya. Sekalian ide izin pamit, cobalah!